gitu untuk sharing penjelasan-penjelasan yang cukup penting terkait dengan bagaimana posisi teman-teman yang paruh waktu. Dan salah satu isu yang mengemuka adalah bahwa tidak ada informasi dari BKD terkait bagaimana nanti pengangkatan paruh waktu itu, apakah di R4 itu memungkinkan atau tidak. Dan kami dengan BKN yang secara teknis nanti akan melaksanakan itu sudah berkoordinasi untuk nantinya supaya bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di daerah. Dan kami juga sangat memahami kondisi teman-teman di daerah, kenapa ada yang belum mengangkat gitu atau tingkat kelulusannya cukup rendah dan sebagainya. Tentunya juga itu menjadi concern kami bahwa memang aspek-aspek anggaran dan sebagainya itu jadi permasalahan yang ditemui. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, otomatis pengangkatan ini juga akan berdampak pada posisi aparatur sipil negara saat ini, gitu ya. Sehingga memang dengan penambahan 1 juta lebih ASN kita, baik PNS maupun P3K ini akan berdampak juga kepada beban fiskal, gitu ya, beban fiskal. Namun demikian, ini ada bagian penting dari komitmen pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Nah, oleh sebab itu dari sisi kebijakan sesungguhnya, dari sisi kebijakan kita sudah betul-betul mendorong penataan aparatur sipil negara kita. Ya, jadi di sisi lain kita harus tadi menyelesaikan tenaga non ASN yang problematikanya juga saya kira teman-teman di daerah itu sudah cukup paham, termasuk juga teman-teman di daerah. Satu sisi kita juga ingin mendesain bahwa aparatur sipil negara kita itu akan lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan publik. Tentunya aspek itu harus didukung oleh oleh sistem rekrutmen yang baik, oleh sistem rekrutmen yang kompetitif. Basisnya apa? Ada kualifikasinya, ada kompetensinya. Nanti kalau kualifikasi kompetensinya bagus, dampaknya juga ke kinerja bagus. Nah, selain itu juga kita butuh ASN yang memang memiliki integritas dan moralitas yang baik. Nah, oleh sebab itu, ini kita jadi punya PR besar sesungguhnya dengan perekrutan ini. Dan memang perekrutan yang kita lakukan ini hanya berlaku untuk tahun 2024. Jadi tidak ada afirmasi lain setelah tahun 2024 ini. Ya, khususnya bagi mereka yang mengikuti seleksi, mendaftar dan mengikuti seleksi. Nah, oleh sebab itu apa yang menjadi PR kita? Yang pertama adalah sumber daya manusia aparatur itu harus bisa mendukung arah kebijakan terkait dengan pengawasan dan penerapan sistem merit. Penerapan dan pengawasan sistem merit. Nah, oleh sebab itu maka tentunya juga ini sejalan dengan Astacita ketujuh dari Pak Presiden. Ya, jadi kita harus melakukan penguatan sistem manajemen kinerja. Tentunya ini juga dikaitkan dengan sistem pengakuan dan penghargaannya. Jadi artinya bagaimana kita bisa memberikan penguatan kinerja, tapi juga akan terkait dengan sistem penghargaannya. Nah, oleh sebab itu ini juga jadi PR dari teman-teman di kementerian, lembaga, dan Pemda untuk memberikan penguatan terhadap aspek sumber daya manusianya. Yang kedua, kita akan bicara tentang talenta. Nah, talenta itu tentunya dibangun dari mulai perencanaan pengadaannya. Maka sistem manajemen talenta itu akan terkait dengan rekrutmennya, penempatan, termasuk talent pool dan mobilitas talentanya. Jadi kalau ASN-nya berkualitas, ketika kita melakukan mobilitas talenta, itu ada kesetaraan dari sisi kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya. Jangan sampai nanti kita melakukan mobilitas talenta, ternyata ada ketimpangan atau ada gap. Nah, ini juga PR bagi kita. Karena kenapa? Ketika kita bicara talenta untuk P3K, tentunya kita sudah maklumi ketika rekrutmennya itu tidak ada standar yang sama gitu di setiap kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah karena itu dilakukan oleh masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam Astacita itu juga mendorong adanya akses untuk belajar bagi ASN.
Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, BKD ini juga harus mendorong teman-teman P3K tadi untuk diberikan akses belajar. Baik aspek untuk kualifikasi pendidikan maupun aspek pengembangan kompetensinya. Ya. Kemudian juga sistem pelayanan yang kita dorong ke dalam platform digital, manajemen ASN, di Smart ASN. Kemudian juga memperkuat kepemimpinan, budaya kerja, dan citra institusi dari pemerintah. Jadi artinya loyalitas, budaya berakhlak, itu juga harus diperkuat bagi teman-teman tadi yang P3K, khususnya bagi mereka yang tadi baru bergabung menjadi aparatur sipil negara dengan berbagai latar belakang. Jadi kita punya tugas penting. Nah, oleh sebab itu kami mendorong juga kementerian lembaga untuk memberikan orientasi kepada para P3K ini. Ya, supaya apa? Supaya punya visi misi yang sama, kemudian juga punya penafsiran yang sama, kemudian juga bisa membangun institusi itu secara bersama-sama. Nah, oleh sebab itu, akselerasi untuk agenda transformasi juga sudah diperkuat di dalam Undang-Undang 20, penguatan sistem meritokrasi di dalam RPJMN 2025-2009 juga sudah mendorong itu dan sebagainya. Termasuk di dalam Grand Design reformasi birokrasi. Jadi nanti sistem merit itu menjadi bagian penting. Ya. Termasuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peningkatan kualitas ASN yang berbasis sistem merit itu nanti betul-betul menjadi fondasi ya menuju ASN yang berintegritas dan adaptif di 2045. Termasuk juga ada peran BKN, di mana BKN memiliki tugas salah satunya adalah terkait dengan pengawasan penerapan sistem merit ASN. Juga dalam rangka tadi kesetaraan di dunia internasional, kita juga harus sudah punya aksesi ke OECD. Nah, ini pengembangan model sistem meritnya juga, pendekatan OECD ini terkait dengan orientasi pengguna layanan, misalnya ASN dalam perbaikan tata kelola pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sisi lain kita ingin mengakomodir teman-teman ini seoptimal mungkin, sebagaimana arahan Bu Menteri dan Pak Mendagri juga pada saat rakor, tapi di sisi lain, kita punya tugas berat untuk membangun SDM yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu, maka yang menjadi tantangan kita dalam Grand Design dan Sistem Merit Management ASN, di dalam RPJPN kita sudah jelas. Jadi, ada 4 tantangan global yang terkait dengan pengembangan teknologi, populasi, ya, geoekonomi, dan lingkungan hidup. Dan ini Bapak Ibu sekalian, peran ASN ini juga menjadi penting. Maka kita sekarang membangun namanya Grand Design Management ASN. Dari mulai perencanaan sampai dengan pemberhentian. Kira-kira polanya seperti apa? Tujuannya apa? Kita ingin membangun ASN yang berintegritas, ya adaptif, dan tentunya kompeten. Nah, kompeten ini ya harus dibangun dari awal. Nah, termasuk dari teman-teman P3K. Dan penguatan untuk pengawasan dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Nah, oleh sebab itu apa yang mau kita bangun di sini? Yang pertama, satu sisi kita harus mengakomodir tadi teman-teman yang sudah masuk database maupun yang sudah mengikuti seleksi. Di sisi lain, kita ingin membangun postur ASN yang ideal. Postur ASN yang ideal itu bukan hanya terkait dengan jumlah gitu ya, tapi juga terkait dengan kualitasnya. Jadi jumlah ASN yang ideal dengan kualitas juga yang memadai. Yang kedua, kita punya bonus demografi. Dengan batas usia pensiun yang saat ini ada, ya, ini kita juga belum bisa mengoptimalkan bonus demografi kita. Karena kenapa? Tadi ada lulusan-lulusan yang digital talent, digital leader, yang punya potensi, teman-teman yang fresh graduate. Kemarin juga baru kita akomodasi di tahun 2024. Ya. Kemudian juga kita punya PR juga bagaimana kualifikasi kompetensi tenaga ASN itu, yang non-ASN itu, yang kita rekrut itu yang memang memiliki tadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Ya. Kemudian tuntutan masyarakat terhadap ASN yang memang berintegritas, memiliki moralitas yang tinggi, tapi di sisi lain juga mendorong adanya peningkatan kinerja, bukan hanya kinerja, tapi juga kesejahteraan dari aparatur sipil negaranya. Nah, ada tuntutan lain bahwa P3K juga, teman-teman yang kita rekrut, ke depan bahkan saat ini kita sudah melakukan atau memulai
digitalisasi manajemen ASN. Nah, sehingga ini otomatis Bapak Ibu punya tugas juga bagi teman-teman nanti yang P3K dengan berbagai latar belakang tadi, baik cara masuknya maupun kualifikasi kompetensinya itu harus memiliki kompetensi digital. Ya. Dan tantangan selanjutnya, sekarang ini kita sudah berusaha untuk mensimplifikasi jenis jabatan. Nah, ke depan mungkin ada jabatan-jabatan yang akan hilang. Jabatan-jabatan yang tereliminasi oleh teknologi, ya, oleh digitalisasi dan sebagainya, yang akan menggantikan peran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pun harus kita antisipasi. Ujungnya apa? Nah, ini juga harapan Pak Presiden. Ya, Pak Presiden di dalam berbagai kesempatan, beliau itu selalu menyampaikan seluruh kebutuhan layanan publik itu adalah untuk rakyat. Jadi, pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini punya peran yang cukup besar. Nah, oleh sebab itu, pengangkatan itu juga harus nanti terkait dengan persoalan-persoalan tadi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah punya komitmen dari awal untuk menyelesaikan pegawai non-ASN ini, ya termasuk tenaga honorer, yang sudah dimandatkan oleh Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara. Makanya beberapa regulasi sudah kita keluarkan untuk menyelesaikan. Jadi ada teman-teman yang daftar CPNS, kemudian dia tidak bisa daftar, kemudian kita akomodir dengan beberapa Capman dari mulai 347 ya sampai dengan terakhir Capman 15 ya. Dan terakhir apa nih yang menjadi landasan ketika dia ada yang masuk ke formasi, ada yang tidak masuk ke formasi. Kemudian kita munculkan nomenklatur baru di dalam Capmenpan 16 itu yang disebut dengan P3K paruh waktu ya. Jadi P3K paruh waktu itu adalah merupakan jalan tengah untuk menjawab agar sedikit mungkin orang yang diberhentikan atau tidak bisa melanjutkan bekerja di instansi pemerintah. Walaupun idealnya sesungguhnya tadi kontrak kerja itu bisa dilakukan 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya begitu selesai ya. Tapi kan ini tuntutannya menjadi berbeda sehingga kita memang perlu dari Bu Menteri mengeluarkan beberapa kebijakan. Sehingga mekanisme P3K ini kita sudah buat kriterianya. Dan inilah yang menjadi pertanyaan teman-teman ya bagaimana tadi dari R2 sampai R4 kalau R2, R3 misalnya sudah bisa diselesaikan bagaimana dengan posisi R4. Pertanyaan teman-teman Pemda kami tidak punya regulasi atau payung hukum untuk itu. Nah, oleh sebab itu nanti kami akan sampaikan sebetulnya seberapa besar tadi peluang dari teman-teman itu ketika memang pemerintah daerahnya atau kementerian lembaganya memiliki anggaran untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengikuti seleksi. Khususnya bagi teman-teman tadi yang tidak terdata dalam database BKN. Dulu kenapa kita juga memberikan kesempatan kepada yang non-database, namun dia memenuhi syarat untuk daftar P3K. Karena kenapa? Mengikuti seleksi ASN itu merupakan hak seluruh warga negara. Jadi bukan hanya tadi yang terdata, yang tidak terdata itu juga memilih hak. Cuma nanti ada kriteria yang diprioritaskan secara berurutan. Ya, dari mulai pelamar prioritas, misal untuk guru, kemudian juga begitu juga untuk tenaga kesehatan, sampai mereka yang aktif bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Lalu bagaimana dengan posisi sekarang ini? Sekarang ini untuk CPNS sudah selesai. Kemarin itu ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 hampir seluruhnya hampir seluruhnya selesai gitu ya untuk tahap 2. Kemudian bagaimana untuk yang nanti tahap kedua yang sekarang ini masih dalam berproses. Dan nanti ini akan berakhir di 1 Oktober 2025. Jadi harapannya dari BKN itu sudah betul-betul mendorong seoptimal mungkin kepada seluruh pemerintah daerah gitu ya. Termasuk bagi mereka, mungkin kalau yang dia ke P3K, saya tidak menyebut P3K penuh waktu, tapi kepada P3K yang memang tadi sesuai formasinya, maka dia mungkin sudah bisa diselesaikan. Tapi kita masih menyisakan bagaimana dengan teman-teman P3K yang paruh waktu. Ya, yang paruh waktu. Ini paruh waktu itu sebenarnya nomenklatur untuk memberikan ruang bagi instansi. Rupanya dia dari aspek belanja pegawainya, ya itu dia tidak bisa terpenuhi. Nah, oleh sebab itu kita dorong mereka itu untuk
tadi bisa didorong ke paruh waktu dengan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh instansi pemerintahnya, baik di pusat maupun daerah. Nah, problematika ini sebetulnya ini banyak terjadi di pemerintah daerah ya, teman-teman di BKD gitu. Jadi kami banyak juga bertemu dengan teman-teman di BKD terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi ini ada jabatan untuk yang paruh waktu itu bisa siapa saja. Ya dia bisa guru, bisa tenaga kesehatan, atau tenaga teknis lainnya. Kemarin kita juga membuka mereka untuk yang kualifikasinya tidak sesuai. Kita juga menyiapkan jabatan atau lowongan jabatan yang memang bisa diduduki oleh teman-teman tadi yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Jadi jabatan-jabatan pelaksana yang sifatnya umum pendidikannya, gitu ya. Nah, status paruh waktu ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu ditetapkan sebagai pegawai instansi pemerintah, ya, dan dia diberikan NI P3K untuk yang paruh waktu. Ya, jadi dia sebagai identitas pegawai ASN. Nah, ini yang paling penting, ini dilaksanakan bagi siapa? Ada non-ASN yang tidak lulus dan tidak dapat mengisi lowongan formasi. Jadi dia rupanya formasinya sudah penuh. Ya. Nah, berarti dia itu juga harus diprioritaskan ya untuk menjadi paruh waktu. Pertanyaannya, kalau misalnya kami nggak paruh waktu, rupanya dari sisi anggaran terpenuhi. Boleh nggak langsung jadi P3K? Boleh gitu ya. Sepanjang nanti diusulkan ke Kemenpan RB. Kemudian sekarang ini kita sedang koordinasi tim teknis dengan BKN. Kemudian juga pelamar ini nanti dilakukan secara berurutan gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau ada yang di bawahnya formasi masih ada, boleh nggak yang bawah itu naik? Sangat boleh. Ya misalnya ada R4 tadi ada yang dia rupanya 2 tahun ternyata dia bisa naik. Boleh nggak? Boleh, Pak. Jadi tergantung kepada tadi ketersediaan anggaran dan kebutuhan instansinya. Tapi dilakukan sesuai dengan prioritas. Jadi kalau yang prioritas itu sudah terpenuhi, kemudian di bawah itu mau naik ternyata anggarannya nggak ada, ya juga nggak bisa. Jadi kami berikan sepenuhnya kepada kewenangan PPK masing-masing. Dan ini Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah ada beberapa Pemda yang memang mengusulkan dia akan mengangkat. Tapi ada juga Pemda yang dia tidak akan mengangkat karena memang anggarannya itu tidak bisa memenuhi untuk belanja pegawai yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini berarti diberikan kepada siapa? Ya, kepada mereka yang memang tadi telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Jadi ternyata ini masih ada kebutuhannya, ya dia boleh. Ya boleh, nanti mekanismenya nanti akan saya jelaskan. Nah oleh sebab itu nanti pengusulan rincian kebutuhan P3K-nya itu untuk paruh waktu, ini sudah disiapkan nanti melalui layanan elektronik di BKN, ya sesuai dengan kebutuhan instansinya, ya dan ketersediaan anggaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman Pemda, apabila memang slotnya itu masih ada, kemudian kalau dia sudah penuh formasinya, maka tetap dia bisa diusulkan. Tapi hanya bagi mereka yang sudah mendaftar dan mengikuti seleksi, ya di tahun anggaran 2024. Jadi ada juga pertanyaan, boleh nggak kami menambah gitu, ya tidak bisa, ya karena ini adalah pengangkatan dan afirmasi terakhir. Tapi bagi instansi, oh memang kami nggak punya ya, kita juga nggak bisa memaksa karena memang ketersediaan anggarannya itu cukup terbatas gitu ya, cukup terbatas. Nah, oleh sebab itu kami ingin tekankan Bapak Ibu sekalian, ada teman-teman yang menyampaikan, teman-teman honorer ke kami menyampaikan bahwa Pak ini teman-teman Pemda ini nggak berani karena kita nggak punya payung hukumnya gitu. Sebetulnya ada karena kenapa? Itu bagi yang prioritas. Tapi dalam hal tadi Pemda memiliki kelebihan anggaran untuk mengangkat dan ada kebutuhan untuk mengangkat mereka, diperbolehkan termasuk tadi yang posisi di R4 gitu ya. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, ini kami tegaskan, ini juga akan hadir nih teman-teman tenaga non ASN yang kemarin hadir di sini ya, yang kami terima, tolong juga disampaikan ke teman-temannya. Jadi tidak lagi terkait dengan Menpan dengan BKN karena dari sisi kebijakan Menpan
dari sisi kebijakan teknis BKN itu ruangnya itu dibuka ya. Tapi mungkin nanti Pak Waka dan Pak Deputi kita batasi aja waktunya. Dia sampai kapan gitu proses ini kita jalankan ini nanti secara teknis di BKN. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, jadi artinya bahwa kesempatan ini mungkin bisa diberikan dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang memang tadi anggarannya ada, kemudian juga kebutuhan terhadap SDM-nya itu juga ada. Nah, oleh sebab itu rangkaian ini mungkin penting teman-teman sekalian untuk pengusulan rincian kebutuhannya ya kepada Bu Menteri Pan-RB gitu ya. Ini ada jumlah formasinya yang dibutuhkan, kemudiannya jenis jabatan, kualifikasi, dan unit penempatannya. Jadi prinsip-prinsip formasinya itu nanti harus dipenuhi dulu gitu ya, penuhi dulu ya. Kemudian nanti akan ada penetapan kebutuhan. Ya awalnya memang kita tidak perlu formasi, tapi rupanya untuk memudahkan dari aspek teknis, itu tetap formasinya akan diberikan supaya kita memudahkan ketika ternyata anggarannya terpenuhi, dia akan menjadi penuh waktu. Yang otomatis formasi yang paruh waktunya itu bisa digunakan oleh instansi pemerintah. Nah, setelah itu maka proses pengusulan nomor induk P3K instansi pemerintah ya kepada BKN ya termasuk usulan NIP ini paling lambat disampaikan 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan formasinya. Nah, nanti mungkin dari Pak Deputi akan menyampaikan secara rinci ya. Kemudian nanti dari BKN akan menerbitkan NIP 3K-nya ya. Kemudian juga pengangkatan P3K paruh waktu. Ya, namun demikian dari sistem penggajiannya nanti akan menggunakan pola penggajian sesuai dengan kemampuan instansi pemerintah yang bersangkutan. Tapi yang paling penting adalah teman-teman kalau memang ada kesempatan ini dia tidak diberhentikan, kemudian dia bisa tetap dapat bekerja, kemudian statusnya itu juga jelas menjadi P3K walaupun P3K-nya itu masih P3K menunggu sebetulnya paruh waktu itu adalah masa transisi bagi teman-teman tadi yang memang ketika kinerjanya bagus, tapi paruh waktu hati-hati juga teman-teman sekalian, kinerjanya tetap harus dijaga, disiplinnya, ya, etika, kemudian loyalitas dan sebagainya itu juga tetap harus dijaga karena itu penilaian. Jadi pertanyaannya apakah nanti bisa diberhentikan nggak kalau dia tidak memenuhi atau dia melakukan pelanggaran? Tentunya juga bisa diberhentikan. Jadi bukan berarti ketika sudah jadi P3K paruh waktu, dia ternyata tidak berkinerja ya. Silakan aja dinilai secara objektif. Ya, secara objektif. Jadi jangan sampai juga ini seolah-olah ketika jadi P3K paruh waktu, kemudian dia aman gitu, tidak berkinerja pun atau integritasnya dan sebagainya itu diragukan ya juga bisa. Seperti di beberapa berita kan kita juga kemarin menemukan ada yang integritasnya kita ragukan, ada yang nakal dan sebagainya di rumah sakit, ada yang tadi melakukan pelanggaran disiplin, ya itu juga memang bisa ditindak dengan tegas ya oleh teman-teman yang memang memiliki fungsi untuk itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, harapannya ini bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman khususnya tadi yang memang memiliki ketersediaan anggaran, ya, kemudian juga memiliki kebutuhan. Ya, ternyata gurunya sudah nggak ada, tapi uangnya masih ada, tapi formasi terbatas, silakan melalui mekanisme tadi. Itu kami berikan kesempatan kepada teman-teman semua. Nah, oleh sebab itu nanti teknisnya barangkali dari